liftnya malah rusak dan ia tentu saja tidak bisa lewat tangga. Untunglah Yuma kebetulan bertemu dengan seorang wanita yang cukup baik hati dan Mai pun memanggil asistennya untuk mengangkat Yuma melewati tangga. Bahkan Mai pun sampai rela mengantarnya pulang. Yuma pun bercerita bahwa selama ini ia selalu dikekang ibunya dan tidak pernah sama sekali bertemu pria, berdandan, apalagi berpacaran. Mendengar itu, Mai pun langsung mengajak Yuma untuk shopping dan mengajak Yuma ke salon. Inilah pertama kalinya bedak menempel di wajahnya. Tapi saat akan pulang, tentu saja Yuma harus membersihkan wajahnya. Jika tidak, ibunya pasti sangat marah jika melihat Yuma menggunakan make up. Karena curiga Yuma pulang larut malam, ibunya pun mengantar Yuma ke tempat kerjanya dan ternyata setelah ibunya pulang, Yuma malah berpura-pura sakit dan meminta izin kepada rekan kerjanya untuk pulang. Tapi bukannya benar-benar pulang, Yuma malah keluyuran dengan teman barunya dan malah pergi ke sebuah bar untuk mabuk-mabukan. Yuma tentu merasa sangat senang sekali karena ini baru pertama kalinya ia merasakan sebahagia dan selepas ini. Tapi sungguh sial bagi Yuma karena ibunya menelpon ke kantor dan rekannya mengatakan bahwa Yuma sudah pulang dari pagi karena sakit. Karena penasaran dengan tingkah Yuma, ibunya pun menggeledah kamar Yuma dan betapa kagetnya ibu Yuma saat menemukan komik dewasa dan pakaian terbuka yang disembunyikan Yuma. Bahkan ada mainan dewasa juga ditemukan ibunya. Wanita ini dalam masalah besar karena ibunya sudah tahu bahwa Yuma minggat kerja dan malah pergi mabuk-mabukan bersama teman barunya. Yuma pun pulang dengan pakaian terbuka dan dalam kondisi setengah sadar. Walaupun ia masuk rumah diam-diam, tapi ibunya sudah menunggu dan meluapkan amarahnya kepada Yuma. Kali ini Yuma tidak lagi diam saat dimarahi ibunya dan ia pun melawan. Bahkan Yuma mengatakan ia bisa melakukan apapun sendiri dan tak butuh bantuan ibunya lagi. Ia pun merangkak ke kamar mandi dan ingin menunjukkan bahwa ia sudah bisa mandi sendiri tanpa bantuan ibunya. Karena kesal ibunya benar-benar meninggalkan Yuma di kamar mandi sampai pagi hari. Karena memang Yuma tidak bisa keluar sendiri dari kamar mandi ini. Tapi karena kasihan ibunya pun mengeluarkan Yuma. Setelah kejadian ini Yuma pun dikurung di kamarnya dan hanya boleh keluar bersama ibunya untuk pergi ke rumah sakit melakukan terapi sarafnya. Namun Yuma tiba-tiba minta diantar ke toilet dan meminta perawat untuk meninggalkannya sebentar. Ternyata Yuma berencana untuk kabur dan cepat-cepat ia mencari jalan keluar dari rumah sakit. Perawat yang sadar Yuma sudah tidak ada di kamar mandi langsung melapor kepada ibunya. Tapi tentunya Yuma sudah berhasil kabur jauh meninggalkan sang ibu. Karena pertengkaran besar dengan ibunya, anak difabel ini pun kabur dari rumah dan menemui Nyonya Mai yang kini menjadi teman barunya. Nyonya Mai malah mendukung aksi Yuma dan meminta asistennya untuk memberikan Yuma tempat tinggal sementara. Ibu Yuma mencoba melapor polisi, namun polisi malah balik memarahi ibu Yuma karena sudah lalai dengan anaknya yang difabel. Yuma kini tinggal di rumah Toshi, asisten Mai yang selama ini membantunya di dunia luar. Yuma pun datang diam-diam ke kantornya hanya untuk mengirim sebuah surat lalu pergi begitu saja. Toshi benar-benar memperlakukan Yuma dengan sangat baik. Bahkan Toshi mau mendengar cerita kisah hidup Yuma sepanjang malam. Dan Yuma mengatakan bahwa ia sangat ingin bertemu